Halo, jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini saya akan membahas seputar desain rumah lagi ya. Ini kebetulan desain rumah dengan budget yang sangat-sangat minim, dan ini merupakan rumah subsidi ya. Rumah subsidi dengan luasan itu sebesar ini ya. Sebentar saya bukakan dulu ya. Iya. Ya, ini. Iya, biar lebih jelasnya teman-teman bisa melihat sendiri ya. Untuk luasannya ini 5 kali 7 meter. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan video kali ini, pertama-tama jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kritik dan saran dari teman-teman semua itu sangat-sangat berguna bagi kami, sehingga bisa dapat agar supaya channel ini bisa berkembang dan kedepannya saya bisa lanjut untuk memberikan berbagai macam informasi, berbagai seputar arsitek ya, bangunan, terus rumah, gedung, dan lain sebagainya. Oke, kita mungkin langsung lanjut aja ya, langsung pembahasan pada inti dari materi kali ini ya. Ini ada perumahan ya, ini ya, perumahan. Kebetulan kemarin itu klien saya ini atas nama Pak Saleh ya, beliaunya lagi bikin perumahan ya kan, perumahan subsidi ya, dengan per rumahnya ini ukurannya hanya 5 kali 7 meter, dan harganya ini sangat-sangat terjangkau ya teman-teman semua. Kalau untuk harganya kemarin itu kurang lebih sekitar 110 juta kalau nggak salah. Itu sudah termasuk tanah, sudah termasuk bangunannya, seperti itu, sudah termasuk surat menyeret ya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu, cuman kemarin itu permintaannya hanya untuk desain rumah ini, dan ketika saya sudah sketsakan dan akhirnya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Denah dengan hanya luasan 5 kali 7 terdapat berbagai macam item. Yang pertama ada teras depan ya, teras depan. Setelah itu masuk kita ada ruang tamu, iya. Setelah itu ada dapur di belakang, dan ada toilet dan kamar tidur ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan pengen lagi mau bangun rumah atau pasutri ya, pasangan suami istri yang baru menikah itu kan, ini sangat cocok ya. Karena low budget dan juga fungsional gitu loh teman-teman. Jadi ketika nanti kedepannya sudah punya putra putri, nanti mungkin bisa dikembangkan lagi di tingkat, atau nanti bisa itu tadi. Biasanya kalau misalkan tanahnya sudah, karena kemarin itu hanya menyisakan tanahnya kurang lebih, kalau belakangnya itu 1 meter, depannya cuma sekitar 1 meter, tapi sudah kena poros jalan seperti itu. Jadi ini memang benar-benar perumahan untuk subsidi ya, sehingga bangunannya ini memang sangat kecil ya, seperti itu. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman semua daripada ngontrak gitu kan. Jadi merencanakan desain rumah seperti ini, misalkan teman-teman semua punya tanah atau tabungan gitu kan, punya tanah yang ukurannya mepet-mepet gitu kan, mungkin sama dengan ukuran ini, teman-teman bisa contoh. Jadi ini sangat-sangat fleksibel ya. Jadi nanti ketika teman-teman semua mau bangun lagi, mau diperluas lagi, ini nanti tinggal ngasih untuk tangga aksesnya di sini ya, tangga akses menuju ke atas. Jadi lebih enak nanti seperti itu. Ini sudah sedemikian rupa, jadi teman-teman bisa ikuti seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini ada denah fondasi ya, bisa dilihat ini ada sluk-sluknya ya. Ini ada titik-titik untuk strukturnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini ada strukturnya ya. Ini pakai batu kali, pondasinya sederhana ya teman-teman, karena memang low budget ya. Jadi ini kolomnya cuma pakai dimensinya 15 kali 15 cm, bagelnya diameter 8, ini panjangnya 150, tulangannya 4, diameter 10 ya, seperti itu. Tulangan sengkangan juga 4, diameter 10 ya, seperti itu. Slope-nya pakai ukuran 15 kali 25. Setelah itu ada bagelnya juga sama, ini ya, bisa dilihat sendiri ya. Tulangannya sama, ini juga penampangnya seperti ini ya.
25 kali 15 seperti ini. Ini nih gambar-gambar penampangnya ya. Ini untuk pondasi batu kali ya semuanya ya. Jadi muka tanah turun sekitar 35 cm ya ke bawah ya. Terus di sini ada lantai kerja tebal 5 cm. Jadi kayak luluh gitu ya. Setelah itu ada urukan pasir padat ya. Setebal 10 cm seperti itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebentar saya perkecil aja. Nah, ini untuk detail pondasinya. Detail pondasinya seperti ini, teman-teman. Tadi itu kan pembahasan di sini ya. Nah, ini sekarang detail pondasinya. Ini ada pondasi batu kali, lantai kerja pasir uruk, ya kan? Bisa dilihat sendiri. Ini kedalamannya pasir uruknya 10 cm, lantai kerjanya 5 cm, ya kan? Setelah itu muka tanah ini, batu kalinya ini ada sekitar, ini sebentar saya zoom ya. Ini ada sekitar 35 cm. Iya, seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Setelah itu ada pasangan bata ya. Ini bukan bata putih ya, ini bata merah ya. Ini cukup bagus kualitasnya kemarin tuh, meskipun subsidi tapi pakai bata merah. Terus ada plesteran dinding tebalnya 3 cm ya. Setelah itu ada slope ukuran 15 kali 25, lantai beton, pasir uruk, padat, urukan dan lain sebagainya ya. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini kualitas benar-benar standar ya, standar banget, standar minim untuk bangunan satu lantai. Ini untuk tabel kolom ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Ini ada dimensinya 15 kali 15, itu 15 kali 15 kalau misalkan banyak pertanyaan ini untuk kejelasannya ya. Jadi 15 ini panjang titik sini sampai sini, pojok sini sampai pojok sini. Dan yang 9 cm ini pertemuan antar ini ya, antar kolom ini ya, besi kolom ini ya. Seperti itu. Nah, ini ada tulangan utama 4, diameter 10. 4 ini artinya jumlahnya ada 4, diameter 10. Ketebalan kolomnya ini teman-teman. Seperti itu. Terus ada ini tulangan bagel, itu menggunakan diameter 8 ya kan. Setelah itu ada selimut beton ya kan, 3 cm ya, seperti ini ya. Setelah itu ada ini tulangan bagelnya semua pakai diameter 8 ya, antara kolom K1 dan K2 sama persis seperti ini. Iya, kita lanjut lagi. Ini ada tabel pembalokan ya, balok ya. Balok itu artinya yang tidur ya, kalau kolom itu yang berdiri. Seperti itu. Ini slope ya, slope-nya ini dimensinya 25 kali 15 ya kan. Ini ada tulangan atasnya pakai 2 biji diameter 10. Tulangan bawah juga sama 2 biji diameter 10 juga. Tulang tengah ngaju sama. Ini ada tulangan bagelnya diameter 8. Ini juga cukup standar ya teman-teman, sangat-sangat bagus ini. Kalau bukan sangat bagus untuk tingkat bangunan yang subsidi dengan spek seperti ini sudah bagus ya. Jadi standar lah seperti itu. Ini juga ada mutu betonnya K250 seperti itu. Ini juga sama, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Yang membedakan mana dimensinya, ini ada ketebalannya 20 cm seperti itu. Pak ini kan 25. Ini untuk slope, ini juga BL ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi halaman berikutnya. Ini untuk denah kolom ini yang tadi itu loh, yang K yang saya baca tadi, yang K ini denahnya ini. Iya, seperti ini teman-teman. Iya, bisa dilihat ya. Setelah itu ini ada untuk denah baloknya. Seperti ini ya, pakai BL yang 15/20 semua ya. Seperti itu. Ini sangat-sangat standar ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut lagi untuk denah keramiknya. Denah keramiknya sama seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baca gambar kerja itu sebenarnya mudah ya. Yang penting ada keterangan ini, nanti tinggal dicocokkan aja. Contohnya A3. A3 berarti ini A3 ini ya. Lantai 3, lantai keramiknya ini ukurannya 20 cm kali 20 cm. Itu artinya untuk lantai keramik di toilet. Ya, ini kasar ya, permukaannya kasar. Ya, requestnya by owner, untuk mereknya ini bebas. Ini karena kemarin mintanya merek Roman ya, Roman tapi yang KW. Ya enggak apa-apa lah, karena memang perumahan subsidi ya, seperti itu. Ini juga sama, kalau misalkan temen ini A2 ya kan, dicocokkan aja notasinya ini. Seperti itu cara bacanya ya teman-teman. Jadi cara baca gambar kerja itu seperti itu kurang lebih ya. Oke, kita lanjut lagi.
untuk di plafon ya. Denah plafon seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Denah plafonnya ini standar ya. Jadi ya karena memang dari segi budget dan lain sebagainya itu ya ini standar ya, 60-60 ya bentangannya ya, 60-80 ya, panjangnya 60, lebarnya 80 ini. Bisa dilihat sendiri ya. Oke, ini untuk lanjutan, ini detail perspektifnya rangka plafon ya. Ini pakai apa namanya, rangka plafon hulu galvalum ya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman butuh diperbesar, ini sebentar saya perbesar dulu biar bisa dibaca. Nah, standarnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah dipakai standar berbagai macam rumah itu plafonnya ya ukurannya ini ya, nah lebih seperti ini. Kecuali kalau memang orang itu punya budget yang lebih gitu kan, biasanya pakai yang plafon atau ceiling yang custom itu kan udah ada lampunya, ada ornamen-ornamennya, itu kan juga mempengaruhi dari segi berat plafonnya, sehingga untuk strukturnya ini kan berubah lagi ya, harus diperhitungkan ulang seperti itu. Karena ini mengingat bangunan standar ya, jadi sudah yang penting kelihatan putih kayak dicor gitu kan, jadi nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan ada natnya sudah di plafon dan lain sebagainya. Biar lebih rapi ya kita ikuti sesuai standarnya ini. Terus ini juga ada detail post shadow line, gak sama. Ini untuk skrup yang masuk ke dalam dinding ya kan, ini untuk itu struktur untuk penempelan itu ya, galvalum ya, rangka penggantung galvalumnya itu ya, seperti itu. Untuk dimensinya ini teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Sama, kita juga tetap pakai yang gypsum board yang 9 mili. Ini udah standar banget ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, ini ada denah jendela ya, denah jendela dan pintu. Ya sama ini ya teman-teman, bisa dilihat notasinya P1, P2. Itu artinya pintu 1 dan pintu 2 ya kan. Ini karena kemarin permintaan dari customer itu, Pak untuk dipisah aja ya, sudah kita pisah dulu. Nah ini. Nah ini kan ada detail pintu, ini ada detail pintu 1 kalau nggak salah ini. Ya, detail pintu 1. Jadi tinggal ini dicocokkannya. Ini P1 berarti ini detailnya ini ya, pintunya seperti itu. Kalau untuk detail yang P2 ini gimana Pak? Nah yang ini berarti ini biasanya untuk, mohon maaf ini kaca ya, bentar, yang ini. Nah ini yang P2. Yang P2 ini biasanya untuk toilet atau WC ya, seperti itu. Biasanya juga kalau untuk digambar kerja itu seperti ini ya, bukaannya kecil sekali. Kalau teman-teman bisa lihat, ini dia. Nah ini kan bukaannya kecil. Kalau yang P1 kan bukaannya besar. Itu menandakan bahwa ini pintu rumah biasa dan ini untuk pintu toilet, seperti itu. Bedanya di situ ya, gampangannya ya. Oke, kita lanjut lagi, masuk ke bagian berikutnya. Ini ada denah instalasi listrik ya. Seperti biasa kita selalu bikin ini ya, karena ini sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi sebelum dilakukan finishing, kalau bisa untuk penataan lampu dan lain sebagainya ya, terutama lighting dan lain-lain, ini penting banget ya, ini faktor penting ya. Karena mengingat nanti itu ketika finishing kan butuh pencahayaan yang bagus. Jadi ketika pencahayaan sudah, listriknya sudah maksimal dan juga penerangan maksimal, dan hasil dari finishingnya seperti pengecetan, setelah itu kayak custom dinding, wallpaper dan lain sebagainya, itu hasilnya bagus seperti itu ya. Ini ada saklar, ada titik lampu, ada ini ya, tinggal dicocokkan aja. Jadi kalau teman-teman bingung gitu kan, gimana Pak cara baca gambar kerja itu, cuma gini aja. Kalau artinya gini, ini ada dua gini, itu artinya yang ini saklar ganda ya kan. Kalau cuma satu thread gini, ini ada bunderan kecil gini, ikuti aja saklar tunggal, seperti itu. Spesifikasinya apa? Ini tergantung ya, ini sesuai request saja. Karena kita selalu pakai yang SNI ya, standar SNI ya, yang bagus ya. Ya sudah, yang kita tampilkan yang terkenal aja, yang sering dipakai gitu kan. MCB selalu pakai Schneider ya, ini bagus soalnya. Dan juga kabelnya ini yang single, maksudnya yang tidak serabut, yang ankle, kabel ankle yang Supreme ya. Bagus sih. Iya, seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita lanjut lagi.
Ini untuk dena air kotor ya, bisa dilihat ya. Ini ada bak kontrol SW VK ya. SW itu pipa air kotor, WW. Nah ini bisa dicocokkan sendiri ya, ini nih teman-teman. Coba saya perbesar ya. Iya, seperti ini. Jadi kalau untuk membaca gambar kerja, sekali lagi teman-teman wajib mengamati yang namanya keterangan ini ya teman-teman. Jadi setiap gambar kerja buatan manapun ya, buatan orang manapun itu semuanya selalu mesti ada notasi ya, agar supaya bisa mempermudah ketika membaca gambar kerja tersebut, seperti itu. Ini ada untuk septic tank, ini salurannya ya kan, saluran air kotornya yang masuk ke sini ya. Jadi dari toilet masuk ke sini. Iya. Jadi penampungannya ada di belakang ya, kebetulan kemarin itu ya. Sebenarnya kemarin tuh mintanya tuh mau ditaruh di depan, cuman karena instalasi dan mungkin ada kondisi nggak tahu ya, mungkin ketika pengajuan IMB dan lain sebagainya itu mungkin disetujuinya di sini karena mungkin ada perizinan dan lain sebagainya. Kalau itu di luar kami hanya mengikuti sesuai dengan permintaan customer seperti itu. Jadi untuk titik-titik penentuan septic tank dan sebagainya itu kita sesuai ikuti dari customer. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita selalu memberikan alternatif atau saran agar supaya keamanan. Jadi septic tank ini terkadang orang itu sepele, tapi sebenarnya penting ya. Pentingnya tuh gini. Jadi ketika benar memang setahun ini misalkan teman-teman semua bangun rumah kan, masih keluarga kecil ya, 2 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman semua itu sudah melahirkan, punya anak dan anaknya sudah besar semua, otomatis bak penampung ini semakin terbatas gitu. Dan usia atau umur dari waktunya nguras gitu kan, itu kan semakin cepat gitu kan. Misalkan katakanlah dulu teman-teman masih berdua atau cuma bertiga aja di rumah tersebut, terus tiba-tiba jadi 6 orang gitu kan, otomatis di sini ini kan makin lama makin menipis teman-teman, jadi butuh perawatan. Nah maka dari itu kenapa saya sarankan kalau untuk pembuatan septic tank ini di luar bangunan tapi tetap di satu tanah. Kalau bisa penempatan itu ada di garasi depan atau di belakang sekalian, di luar bangunannya. Karena apa? Ketika nanti sedot atau untuk perawatan itu kan nggak sampai bongkar-bongkar, kan sayang kalau misalkan bongkar-bongkar ini dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau ketika bangunan ini ada di luar, setidaknya ketika nanti ada perbaikan dan lain sebagainya itu lebih mudah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya itu tadi itu pembahasan hal remeh ya, cuman orang terkadang ya itu tadi loh, jadi biar nggak sampai kerja 2 kali gitu loh teman-teman, eman gitu kan, dana sampai keluar banyak itu kan, karena bangunan sudah dibagusin di keramik atau apalagi di granit, ternyata di bawahnya itu ada septic tanknya, tapi ketika tiba-tiba kok ada tersumbat gitu kan. Kadang orang itu kan ada pertimbangan. Yang pertama itu kalau misalkan ditimbun terus itu juga gimana, kalau misalkan mau membangun lagi itu anggarannya besar, mau dedel-dedel juga kerjanya 2 kali gitu loh, seperti itu. Sebenarnya septic tank ini pembahasan sangat penting ya, seperti itu, karena mengingat ya itu tadi sering dipakai dan juga untuk antisipasi kedepannya, seperti itu. Oke, ini untuk tampak septic tank ya, ini dena bak kontrol dan juga tampak septic tank sama ini, detail septic tank semua seperti ini ya. Kita sesuai ikuti standar aja, yang penting ada resapan dan septic tanknya, ada bak kontrolnya juga, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini untuk detail potongan AA nya untuk septic tank, bisa dilihat teman-teman. Kita lanjut lagi, ini untuk tampak atasnya ya, ini genteng ya, ini ya cuma lurus saja gini, memang karena itu tadi bangunannya cuma gini aja modelnya. Oke, kita lanjut. Nah tampak depannya sederhana seperti ini teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman sudah mulai bosan, habis ini kita langsung masuk ke 3D nya. Iya, ini potongannya ya, bisa dilihat ini komposisinya atau materialnya ya. Ini ada bumbung, genteng beton, renggal balum itu kan. Setelah itu ada kuda-kuda, ring balok, dinding, tanah uruk ya kan, bisa dilihat sendiri spesifikasinya seperti ini. Kita sesuai standar aja seperti itu. Oke, yang terakhir ini ada potongan AA ya, ini seperti ini. Iya. Atau kalau misalkan teman-teman butuh bisa di screenshot aja, nggak masalah, monggo. Iya, seperti itu.
Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin saya rasa cukup ya untuk pembahasan ini ya. Sebentar. Ini tadi ketutup video ya. Oke, saya rasa itu juga sudah cukup ya. Kita langsung lanjut masuk aja ke SketchUp-nya dulu aja ya teman-teman. Sebentar saya bukakan. Nah, ini dia file SketchUp-nya ya. Kebetulan ini hijau royo-royo ya. Ini perumahan sangat-sangat subsidi ya. Lebih ke fungsinya. Iya, seperti ini. Karena kemarin tuh rencananya itu orangnya tuh bikin sekitar 50 unit bangunan. 50 unit bangunan pertama, tapi ini nanti segaris ini semua sama. Jadi kemarin itu sudah bikin layout buat itu apa namanya, petanya juga sama semua, lagi baru selesai di desain ya, seperti itu. Untuk bangunannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini ada orang juga simulasi. Oke, saya carikan yang kosong aja. Iya, di sini aja. Nah, kalau tampak depannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi satu kotak ini. Oke, yang saya klik biru ini artinya satu rumah itu segini ya besarnya. Jadi kalau misalkan kita zoom, nah aksesnya ke sini. Jadi untuk taman depannya cuma segini ya teman-teman. Sekecil segini teman-teman. Iya, sekecil segini. Kurang lebih kalau nggak salah rumah ini harganya 100 juta 100 juta sekian, lebih dikit itu. Iya. Oke, kita mungkin bisa langsung lanjut lihat dalamannya, tapi ini saya setting Enscape aja ya, saya render dulu sekalian. Iya, seperti inilah hasilnya ya. Ini render pakai Enscape ya teman-teman. Oke, saya perlihatkan. Iya, kurang lebih seperti ini. Iya, rumahnya seperti ini ya teman-teman semua. Ini dengan anggaran budget yang sangat-sangat minim itu bisa jadi rumah ya. Jadi luar biasa ini teman-teman. Nah, itu juga ada simulasi ya orang ya. Besarnya segitulah kemungkinan. Iya. Nanti ketika sudah terbangun ya. Oke, kita coba untuk masuki bangunan ya. Iya, untuk tamannya ya segini aja teman-teman. Untuk teras depan ya, bukan taman, teras depan hanya segini aja, sebatas segini. Terus itu pintu masuknya ini lewat sini ya. Oke, kita coba masuk. Oh, ini yang kosong ya, sebentar. Saya keluar dulu, cari yang ada isinya ya. Sebentar. Ini apakah ada isinya? Enggak ada. Sebentar. Ini kemarin itu sempat ke hide ya teman-teman. Sebentar, saya rasa ini kemarin sempat ke hide. Bentar ya, saya pause dulu. Oke, mohon maaf ini tadi ada kesalahan sedikit ya untuk material di dalam ya. Bentar, ini sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi apa namanya, untuk ruangannya ini masih belum ada furniturnya ya. Jadi seperti meja, kursi, kasur dan lain sebagainya masih belum ada. Coba kita langsung masuk aja ya. Karena kemarin itu sempat dari customer saya mintanya hanya dikasih wallpaper. Nah, seperti inilah. Jadi untuk ruang tamunya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih besarnya seperti ini. Beginian lah. Jadi ini untuk wallpapernya sudah terpasang ya. Dan juga ini untuk dapur ya. Dapur, dan ini ada sebenarnya ada lemarinya ya kemarin itu ya, lemari untuk kabinet itu loh, biasanya untuk perkakas seperti wajan, penggorengan dan lain sebagainya. Ini untuk dapur, dan ini untuk toiletnya putih semua ya, standar seperti ini. Ini sebenarnya nggak usah dilihat ya, ini masih trouble ya di materialnya, tapi kurang lebih untuk denanya seperti itulah. Iya, mungkin nanti di video belakangan nanti kita akan bikinkan video untuk animasi rendernya seperti itu. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Jadi kurang lebih luasan bangunannya sekian ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini untuk kasurnya ya, muat lah kasur untuk yang besar, yang ukuran 180 kali 200 itu bisa masuk di sini muat. Iya. Terus kita keluar, ini untuk ruang tamunya ya. Ruang tamunya di sini ya, kecil segini ya. Ini bisa dikasih untuk kursi L ya, sofa L itu bisa. Jadi ditaruh di pojokan sini ya. Kurang lebih nanti hasilnya segini ya. Enggak sampai terlalu makan habis tempat juga.
karena sudah didesain sedemikian rupa agar bisa pas. Setelah itu sekat ini nanti menuju ke ini ya, dapur. Hanya seperti ini aja bangunan. Dan setelah itu kita menuju ke pintu ini ya, pintu luar ya. Nah seperti ini aja. Ini untuk taman belakang ya, jadi ada sisa tanah sekitar ya seginian lah. Iya seperti itu. Jadi tiap bangunan memiliki sendiri-sendiri ya, akses pintu ke belakang sendiri-sendiri masing-masing. Dan juga misalkan mau di-upgrade lagi, biasanya itu ditambahi seperti ini ya, tembok pembatas gitu kan, bisa, karena juga masih termasuk tanah dari si bangunan ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya teman-teman. Jangan lupa selalu tinggalkan komentar ya, jadi ketika ada kritik dan saran bisa teman sampaikan. Atau kalau misalkan teman-teman mau minta request, Pak kapan ini mau bikin desain baru atau bagaimana, monggo bisa langsung komen aja, nanti satu persatu insya Allah saya akan berikan balasan ya, seperti itu, balasan. Dan juga ketika memang dari berbagai macam permintaan teman-teman saya rangkum yang terbanyak, nantilah yang nanti akan saya bikin desain secara free dan saya akan share di YouTube nanti. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kali ini. Semoga bisa berguna dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, ikuti terus Ruang 3 Official dan see you in the next video teman-teman. Salam sukses dan bye-bye.